Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi menyusun persamaan kuadrat jika yang diketahui adalah jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadratnya. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Menyusun persamaan kuadrat jika diketahui jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Jika persamaan kuadrat AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0 memiliki akar-akar X1 dan X2, maka jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadratnya AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dapat dirumuskan dengan X1 ditambah X2 sama dengan negatif B per A dan X1 dikali X2 sama dengan C per A. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Jika alfa dan beta adalah akar-akar persamaan kuadrat 6x pangkat 2 ditambah 7x dikurang 3 sama dengan 0, maka tentukan nilai-nilai berikut tanpa menentukan nilai alfa dan beta terlebih dahulu. Nah, untuk yang A, alfa ditambah beta, yang B, alfa dikali beta, yang C, 1 per alfa beta ditambah 1 per alfa ditambah beta, yang D, alfa ditambah beta per 2 alfa beta. Kemudian yang E, alfa pangkat 2 ditambah beta pangkat 2 per alfa dikali beta. Terakhir yang F, 3 per alfa pangkat 2 ditambah 3 per beta pangkat 2. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui persamaan kuadrat 6x pangkat 2 ditambah 7x dikurang 3 sama dengan 0. Nah, persamaan kuadrat ini memiliki akar-akar yaitu alfa dan beta. Nah, di mana nilai A itu sama dengan 6, kemudian nilai B sama dengan 7, dan nilai C sama dengan negatif 3. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, yaitu alfa ditambah beta atau jumlah akar-akar persamaan kuadratnya. Nah, jumlah akar-akar persamaan kuadratnya ini dapat kita rumuskan dengan alfa ditambah beta sama dengan negatif B per A. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai B sama dengan 7 dan nilai A sama dengan 6 ke dalam rumus ini. Maka alfa ditambah beta sama dengan negatif B yaitu negatif 7 per A yaitu 6. Sehingga didapat alfa ditambah beta sama dengan negatif 7 per 6. Nah, selanjutnya bagian yang B yaitu alfa dikali beta atau hasil kali akar-akar persamaan kuadratnya. Nah, alfa dikali beta itu dapat dirumuskan dengan C per A. Maka kita substitusikan nilai C sama dengan negatif 3 dan nilai A sama dengan 6 ke dalam rumus ini. Sehingga alfa dikali beta sama dengan C yaitu negatif 3 per A yaitu 6. Sehingga didapat pecahan negatif 3 per 6. Nah, selanjutnya pecahan negatif 3 per 6 ini dapat kita sederhanakan menjadi negatif 1 per 2. Sehingga didapat alfa dikali beta sama dengan negatif 1 per 2.
Nah, berikutnya bagian yang C, yaitu 1 per alfa dikali beta ditambah dengan 1 per alfa ditambah beta. Nah, karena tadi kita dapatkan nilai alfa dikali beta itu sama dengan negatif 1/2, maka 1 per alfa dikali beta itu sama dengan 1 per negatif 1/2. Kemudian ditambah dengan, nah karena alfa ditambah beta itu sama dengan negatif 7/6, maka 1 per alfa ditambah beta itu sama dengan 1 per negatif 7/6. Nah, selanjutnya sama dengan hasil dari 1 per negatif 1/2 adalah negatif 2/1. Kemudian ditambah dengan hasil dari 1 per negatif 7/6 adalah negatif 6/7. Sehingga didapat negatif 2/1 ditambah negatif 6/7. Nah, karena penyebut dari kedua pecahan ini berbeda, maka kita samakan terlebih dahulu penyebut dari kedua pecahan ini. Maka untuk pecahan negatif 2/1 dapat kita nyatakan menjadi negatif 14/7. Kemudian ditambah dengan negatif 6/7. Nah, positif dikali dengan negatif 6/7 hasilnya adalah negatif 6/7. Sehingga didapat negatif 14/7 dikurang 6/7. Nah, setelah penyebut dari kedua pecahan ini sudah sama, maka tinggal kita jumlahkan pembilangnya, yaitu negatif 14 dikurang 6. Hasilnya adalah negatif 20/7. Sehingga didapat hasil dari 1 per alfa dikali beta ditambah dengan 1 per alfa ditambah beta sama dengan negatif 20/7. Nah, berikutnya bagian yang D, yaitu alfa ditambah beta per 2 alfa dikali beta. Nah, karena alfa ditambah beta itu sama dengan negatif 7/6, maka kita tuliskan di sini sama dengan negatif 7/6. Kemudian per 2 alfa dikali beta. Nah, di mana alfa dikali beta itu sama dengan negatif 1/2. Maka bisa kita tuliskan 2 dikali negatif 1/2. Nah, selanjutnya sama dengan negatif 7/6 per hasil dari 2 dikali dengan negatif 1/2 adalah negatif 1. Sehingga didapat negatif 7/6/1. Nah, hasil dari negatif 7/6 dibagi dengan negatif 1 adalah 7/6. Sehingga didapat alfa ditambah beta per 2 dikali alfa dikali beta sama dengan 7/6. Selanjutnya bagian yang E, yaitu alfa pangkat 2 ditambah beta pangkat 2 per alfa dikali beta. Nah, untuk pembilang yaitu alfa pangkat 2 ditambah beta pangkat 2 dapat kita nyatakan menjadi alfa ditambah beta pangkat 2 dikurang 2 dikali alfa dikali beta. Kemudian per alfa dikali beta. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai alfa ditambah beta itu sama dengan negatif 7/6 dan nilai alfa dikali beta itu sama dengan negatif 1/2. Maka sama dengan alfa ditambah beta pangkat 2 yaitu negatif 7/6 pangkat 2 dikurang dengan 2 dikali alfa dikali beta yaitu 2 dikali negatif 1/2.
Kemudian per alfa dikali beta yaitu negatif 1/2. Nah, selanjutnya sama dengan hasil dari negatif 7/6 pangkat 2 adalah 49/36. Kemudian hasil dari negatif 2 dikali dengan negatif 1/2 adalah positif 1. Selanjutnya per negatif 1/2. Nah, untuk pembilang hasil dari 49/36 ditambah 1 adalah 85/36. Caranya didapat dengan menyamakan penyebut dari kedua bilangan ini. Kemudian per negatif 1/2. Nah, hasil dari 85/36 dibagi dengan negatif 1/2 itu sama dengan 85/36 dikali negatif 2/1. Nah, hasil dari 85/36 dikali negatif 2 adalah negatif 160/36. Atau dapat kita sederhanakan menjadi negatif 85/18. Sehingga didapat nilai dari alfa pangkat 2 ditambah beta pangkat 2 per alfa dikali beta sama dengan negatif 85/18. Terakhir bagian yang F yaitu 3 per alfa pangkat 2 ditambah dengan 3 per beta pangkat 2. Nah, untuk penjumlahan kedua pecahan ini didapat dengan cara menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, yaitu alfa dikali beta pangkat 2. Sehingga didapat hasil dari 3 per alfa pangkat 2 ditambah dengan 3 per beta pangkat 2 sama dengan 3 beta pangkat 2 ditambah 3 alfa pangkat 2 per alfa dikali beta pangkat 2. Selanjutnya untuk pembilang yaitu 3 beta pangkat 2 ditambah 3 alfa pangkat 2 dapat kita tuliskan menjadi 3 dikali alfa pangkat 2 ditambah beta pangkat 2. Kemudian per alfa beta pangkat 2. Nah, berikutnya sama dengan untuk pembilangnya di sini terdapat alfa pangkat 2 ditambah beta pangkat 2, di mana alfa pangkat 2 ditambah beta pangkat 2 ini dapat kita nyatakan menjadi alfa ditambah beta pangkat 2 dikurang dengan 2 dikali alfa beta, sehingga didapat 3 dikali alfa ditambah beta pangkat 2 dikurang dengan 2 alfa beta per alfa dikali beta pangkat 2. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai dari alfa ditambah beta itu sama dengan negatif 7/6 dan alfa dikali beta sama dengan negatif 1/2. Maka 3 dikali alfa ditambah beta pangkat 2 yaitu negatif 7/6 pangkat 2 dikurang dengan 2 dikali alfa dikali beta yaitu 2 dikali negatif 1/2. Kemudian per alfa beta pangkat 2 yaitu negatif 1/2 pangkat 2. Nah, untuk pembilang yaitu bilangan yang berada di dalam tanda kurung ini yaitu negatif 7/6 pangkat 2 dikurang dengan 2 dikali negatif 1/2. Berdasarkan jawaban kita di bagian E ini didapat hasilnya adalah 85/36. Sehingga didapat sama dengan 3 dikali 85/36 per negatif 1/2 pangkat 2 hasilnya adalah 1/4. Nah, selanjutnya hasil dari 3 dikali 85/36 adalah
85/12. Kemudian per 1/4. Nah, hasil dari 85/12 dibagi dengan 1/4 itu sama dengan 85/12 dikali 4/1. Nah, hasilnya adalah 85/3. Jadi, didapat hasil dari 3 per alfa pangkat 2 ditambah dengan 3 per beta pangkat 2 sama dengan 85/3. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai materi yang berkaitan dengan menyusun persamaan kuadrat jika yang diketahui adalah jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadratnya. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.